waktu itu summer, musim panas, 2 tahun lalu. Semua tuh lapangan rumput hijau, luas. Di belakangnya tuh background ada gunung. Berasa kayak ada wangi-wangi hutan gitu tau gak? Ya, wangi nature. Bau rumput, bau hutan, bau segala macam tuh kayak semua combine tuh kayak benar-benar perfect day gitu. That was a perfect fine day. Inilah awal dari perjalanan panjang gue dalam membuat parfum. Hari ini gue akan melihat bagaimana parfum diciptakan, mengetahui tentang dasar wewangian Orange. bersama dengan ahlinya, penuh dengan kejutan. Membuka pikiran baru. Semua ini harus gue jalani, supaya nanti bisa mempunyai parfum yang sesuai dengan keinginan dan karakter gue. Perjalanan panjang membuat parfum gue officially dimulai hari ini. Halo, good morning guys. Nah, hari ini sekarang gue berada di kantornya MAN Indonesia. Nah, MAN ini adalah fragrance house. Jadi tempat di mana kita bisa bikin wangian-wangian. Dan ini adalah dalam rangka gue bikin parfum brand gue sendiri. Di tempat ini, gue akan mulai belajar banyak hal yang baru. Nah, sekarang gue udah janjian sama Rizky. Nah, Rizky mau kenalin gue sama Pak If. Dan Pak If itu adalah country manager dari MAN. Itu orangnya udah dari sana. Kita langsung masuk aja ya. Journey has begun nih. Ya, hari ini kita udah mulai. Kita langsung bikin parfumnya. Oke. Nah, kali ini gue pengen kenalin lo sama yang gue bilang partner kita dari Perancis, Ya. PT MAN. PT MAN Indonesia ini adalah Mas Yves, Mr. Yves, Ya. gitu, gue bilang. Ini adalah country general manager Indonesia. Oke. Today you are coming for a long journey, Yes. and you will meet many people in order you to see and to be part, I think, of the project you are taking care of, which is the creation of your own fragrance. Yes. Untuk tahap pertama ini, Pak If akan membawa gue ke lantai kreatif tim. Di situ, nanti gue akan belajar mengenai jenis wewangian dan bekerja dengan tim kreatif untuk membuat formula parfum gue nanti. So definitely this is the fragrance creative floor. Fragrance creative floor. Upstairs is the flavor creative area. So here is the location where we have the creators, what we call the perfumers, or what we call the nose, you know, the name. Actually, this is really the perfect naming that we give to those people. What we need to focus for a fragrance, even for your fragrance, is definitely to translate your willingness, your behavior, your sensitivity, who you are from the morning to the evening, and maybe later on to develop a certain fragrance that can express your nightlife and your day life and everything. This is something that may happen because it's not the same. Yeah. So I will introduce you now, Karina and Julie. We continue. Karina and Julie, can you come? They will drive you through different presentation, and Karina will help you through different smelling. So I put you, I think, in very good hands. Yes. And that by the end of this journey, we will be aligned, and you will have the best creation that we can offer. Thank you. Thank you so much Thank for you showing very much, us guys. everything and for Have a nice giving me day. the tips. Okay. Yeah. Thank you. Please wish me luck for I wish me you luck. doing I wish my you- first fragrance. Yes, and long life to the fragrance also. Thank you. Okay. All right. So, Yeah. you're there. Thank you so And much. stay safe. Yes. Bye-bye. Nah, tadi Pak If sudah ngejelasin segala macam, udah ya keliling ke ruangan kreatif dan lainnya. Dia udah ngasih tips ke gue bahwa ya kalau bisa bikin parfum harus sesuai karakter, harus unik. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita nggak suka, kita nggak enak, tapi ya itu harus ada di dalam ya. Dia udah jelasin panjang lebar dan ya orangnya baik banget. Dan sekarang kita udah ketemu sama 2 orang lagi yang lain. Nah, siapa dia? Okay, hello everybody. So I'm Julie. I'm in charge of the fragrance evaluation, one part of the fragrance evaluation for MAN Indonesia. And I will be the one looking after your project, Okay. your important project with us. Yeah. And very important person for you to be introduced into this project is Karina. Yes.
So, aku Karina, aku ngomong bahasa Indonesia aja kali ya, biar lebih enak. Aku Karina, aku perfumer di sini. Jadi aku nanti bakal yang ngebantuin Mas Tian. Nanti kita bakal diskusi banyak. Terus gimana nih kira-kira biar nyesuaiin market sukanya apa sama Mas Tian sukanya apa, biar dapat balance-nya. Oke. Siap. Oke. Oke Mas, ini juga ada Karin, Chief Produknya Humans. Halo Mas Tian. Hai. Jadi aku Chief Produknya dari Humans, aku bantu-bantu untuk development produk. Nah, jadi aku bakal bantu Mas Tian juga nih untuk project kita ke depannya mulai dari So what we are going to do now is basically introducing you to what is fragrance and what is important for you to understand the fragrance and to introduce some raw materials. So we are going to smell. Ya, jadi Mas Tian, kita di sini ada pengelompokan, ada 9 family dari wangi. Itu biasanya kita untuk sebagai base kita mau wanginya akan seperti apa. Kalau wangi untuk biasanya parfum maskulin itu ada aromatik hujan, misalnya itu antara notes aromatik yang lebih herbs sama dengan hujan. Hujan itu lebih ke herbs juga sih, tapi ada lavender, ada. So what's that? Wow, that's all the families? Yes. Jadi kayak yang gue bilang Mas, jadi kalau misalnya di parfum tuh kita nggak bisa cuma bilang, wah ini enak, ini kurang enak doang. Jadi ternyata ada banyak banget fragrance family, dan akhir dari kelas ini lo harus bisa bedain semua fragrance family-nya. Let's start. Ya. Ini semua adalah bahan dasar atau base untuk membuat wewangian. Ada yang floral, buah-buahan, rempah-rempah, dan lainnya. Dan emang sih gue harus ngerti sedikit banyak supaya nanti gue bisa menentukan wangi base apa yang akan gue pakai. Ya, citrus. Sekarang nih yang kedua orange. Ini apa? Orange ya. Ini family masih citrus, jeruk-jerukan, dan ini orange. Orange. Here in Indonesia, orange is like key. Yeah. If you put orange, People you love increase your chance to be light. Ternyata setelah mencoba beberapa base wangi-wangian, rasanya macam-macam. Ada yang jelas banget, tapi ada juga yang beda dari wangi asli yang biasanya kita tahu. Is it rose? Yes. Yeah. But not like a normal kind of rose ya? Yeah. Kadang kalau kita dengar rose atau bunga mawar kan kesannya tuh feminin kayak gimana. Tapi ternyata raw materialnya rose tuh wanginya kayak gini. Jadi ini wanginya beda sama kalau kita cium rose masih ada di pohonnya Mas. Iya, benar. Jadi ini rose udah diproses pakai distilasi, jadi namanya rose essential oil. Udah diekstrak gitu ya? Iya benar. Gini, jadi ini sebenarnya bau mawar, rose, tapi kalau misalnya dicium, nggak kayak yang kita tahu bener gitu ya, nggak kayak yang misalnya kita di bunga, kita cium bunga mawar, ya begitu, ternyata enggak. Dari tadi pas gue mencoba, semua wanginya enak. Tapi ada satu yang agak beda nih. So be careful with this guy. Oh, ini apaan nih? Ini gue kayak dibohongin deh, ini kayak bukan tempat parfum ini. Pantesan taruhnya di bawah banget. Yes. Ini baunya kayak bau sampah, men. Kayak bau. Apa ini fungsinya? Ini bagus buat nge-boost floral gitu. Ini kalau dipakai dengan komposisi yang tepat bakal jadi bagus banget. Jadi ini fragrance ini terkenal banget karena mengandung sifat ini. Tapi kalau Mas cium itu bakal. Sifat apa sih aslinya? Sifat itu sebenarnya dari kalau Indonesia kayak biasanya luwak deh. Jadi Luwak. itu hasil Kotoran. ini dari hasil sekresi anal glands-nya si Luwak. Yeah. Sifat tuh luwak. Musong. Iya. Musang. Iya, Oh. Pantes ini kayak emang sih kayak ada bau kebun binatangnya dikit sih kayak kayak bau kandang. Kayak bau kandang, bener. kayak bau Kalau misalnya teman-teman ke kebun binatang, bau kandang tuh kayak gimana ya? Kayak gini nih. Dan ini yang ada di parfum lo semua. Protect and take care of our animals in the planet, and to be sustainable. So now the fragrance industry is switching more into chemicals for those kind of product. Ya. Nah, gimana menurut lo? Tadi tuh yang sifatnya raw materialsnya doang. Sekarang udah jadi parfum nih. Ini udah jadi parfum yang wangi, men. Kayak Yes. ternyata di balik-balik yang yang wangi-wangi yang indah-indah gitu banyak hal-hal yang apa istilahnya? Berantakan yang nggak enak, yang nggak terduga sih.
Total ada lebih dari 20 base wewangian yang kita coba barusan. Gue jadi mikir, pekerjaan seorang perfumer itu kayaknya asik juga ya. Seninya adalah bagaimana mencampur semua bahan dasar ini yang baunya beda-beda untuk dikomposisi dengan tepat agar menciptakan sebuah wewangian baru yang enak. Nah, Mas, kita kan udah smelling nih, banyak banget nih. Terus ada testing juga tadi sama Julie. Udah kebayang belum sih pengen fragrance yang seperti apa? Gue sih kurang lebih udah kebayang gitu ya, yang gue suka gitu, yang gue suka ini, yang gue suka itu dari family ini, basic-basicnya udah dapet lah, gue udah bisa menyampaikannya juga. Cuman gini, poinnya kan kita mau bikin parfum gitu kan, parfum nanti bakal kita jual gitu kan. Kita jual tentunya ya harus sesuai sama yang market orang Indonesia kurang lebih bisa terima. Jadi di Man ini kita punya sales sama marketing director namanya Jay. Mungkin kita kesana aja kali ya, ketemu Jay. Nanti dia bakal ngejelasin ke Mastian market Indonesia kayak apa sih. Jadi mungkin Mastian lebih ada bayangan. Dalam membuat produk, gue rasa sangat penting untuk tahu market di mana kita akan menjual barang kita itu. Wewangian seperti apa sih yang cocok dan disukai dan juga sesuai dengan cuaca keadaan di Indonesia? Sekarang kita ketemu sama Jay, Sales and Marketing Director dari Man. Hi Jay. Hey guys, how are you? So this is Christian and Rizky. Hey Christian. Hi, I'm Christian. Hey Rizky. Nice to see you. So I leave it to you guys, okay? Thank you very much. Thank you Karen ya. Come in guys. Please. Thank you. Make yourself comfortable. I already going to know what I'm looking for in terms of the smell. But since we are going to sell the product to Indonesian market, I think it's good for me to get some insights about the Indonesian market because I believe Indonesian market is a bit different than others. That's right. Yes. it Yeah, is. so I think you're the correct person that we meet. Okay. All right. So I mean, our focus today is really to talk about the masculine fragrance Yes. world, right? Yeah. Okay. The masculine. So one thing I think is really important to think about is the climate of Indonesia. It's a hot country, as you know. Okay. So men generally need to feel cool, or to feel and to smell cool, confident, and fresh. Okay, so I think freshness is definitely something that is an area you need to focus on, and I'll talk a little bit about freshness in a moment. I think signature is very key. Okay, we need something that we can remember, memorable. Okay, a head turner, something that, oh, what's he wearing, right? And we need longevity. Okay, that's the quality of the fragrance, something that stays on our skin for a long time. I think when we talk about freshness, okay, citrus notes, which I'm sure you've been smelling. Yes. Citrus notes is definitely an area to think about. It's something that the Indonesian consumers love. Okay, so orange, lemons, limes, grapefruits, it's really good. And I've got a map here that just highlights some of the well-known fragrances. Jay menjelaskan dengan panjang lebar mengenai industri parfum di Indonesia dan perbandingannya dengan luar negeri. Sekarang gue jadi semakin jelas dan paham kira-kira wewangian seperti apa yang nantinya cocok dan bisa diterima konsumen Indonesia. Alright. Possibly. Yeah. Cool. Untuk membuat parfum yang berkualitas, memang tidak bisa sembarangan. Gue melihat proses penciptaan wewangian adalah perpaduan yang harmoni antara alam, teknologi, dan manusia. Semuanya harus dilakukan dengan penuh passion, bersama dengan para ahlinya. Dan hari ini gue ketemu dengan mereka semua. Gue sangat berterima kasih sama Rizky. Dia udah ngebawa gue untuk terlibat langsung dalam membuat parfum ini. Gila ya, hari ini kita belajar banyak banget sih. Bukan kita sih, maksudnya gue belajar banyak banget mengenai parfum, mengenai ini, mengenai itu. Kepala gue udah lumayan pusing. Makanya pertama kali gue nolak lu, Mas. Karena kalau misalnya kita ngelakuin semuanya sendiri, wah stres sih. Ngerti gue ngerti banget sih. Nah, gimana? Lo ada kepikiran belum wanginya mau kayak gimana? Kalau dari wanginya sih, iya tadi kan udah ngetes segala macam. Gue udah tahu lah apa yang kira-kira gue suka gitu. Gue pengen yang fresh. Pastinya gue pengen yang wanginya itu fresh gitu. Seperti yang Jay bilang, orang Indonesia suka fresh, gue juga suka fresh. Kayaknya cocok di negara dengan iklim seperti ini, fresh dan a little bit of spicy gitu, supaya ada spiciness-nya gitu. Itu sih kali. Tapi satu lagi jangan lupa, uniqueness-nya tuh harus Orang tuh nengok gitu ya kayak, wih, head turning katanya. head turning gitu. Kita yang pengen bikin seperti itu. Nah,
Ya udah. Oke. Next stepnya apa? Next stepnya apa? Next step kita balik lagi ke kantor Karina, kita formulasi parfum kita dan kita bahkan ke laboratorium nanti. Berarti langsung nih, sekarang this is the point. Sekarang waktunya benar-benar yang mencampur-campurin wangi-wangiannya. Benar. Supaya kita bisa jadi wangi apa yang kita mau. Dari kemarin kan teori semua nih ya. Sekarang langsung kita kerjain barangnya. Let's go. Oke, let's go. Setelah mendapatkan semua yang gue pelajari hari ini, sekarang adalah bagian yang paling gue tunggu-tunggu, yaitu waktunya gue untuk membuat wewangian gue sendiri. Oke Mas, gimana Mas? Tadi kan udah training ya, kita udah fragrance training, terus udah ke J juga, udah dapat kira-kira insight buat market Indonesia. Kira-kira Mas ada ini nggak preference gitu? Mungkin bisa juga kita angkat dari memori Mas pas jalan-jalan atau something yang memorable buat Mas kita angkat di sini. Maksudnya supaya gue bisa ngerti, jadi mendeskripsikan kenangan gue indah yang mau dijadiin parfum gitu ya? Iya, benar. Oke, mungkin waktu itu summer, musim panas, 2 tahun lalu, gue sama keluarga gue, sama anak-anak, sama istri gue segala macam, kita ke Swiss, kita ke Alps, ke Gunung Alpen. Waktu itu musim panas, jadi semua tuh lapangan rumput hijau, luas, di belakangnya tuh background ada gunung, terus gue ingat awan, langitnya biru, ada awan, terus berasa kayak ada wangi-wangi hutan gitu tau, ya, wangi nature, wangi-wangi hutan gitu. Itu kan kayak sebenarnya alam hijau, hutan. Terus kita piknik, kita makan segala macam buah-buahan. Dan yang gue berasa tuh ketika pas ya itu kita makan jeruk lah, gitu. Anak gue suka jeruk soalnya. Makan jeruk ya kayaknya pas banget tuh ya. Rasa jeruk dengan situasi hijau, bau rumput, bau hutan, bau segala macam tuh kayak semua combine tuh kayak benar-benar perfect day gitu. That was a perfect fine day gitu. Jadi ya kayaknya sih gue jadi branding sendiri. Jadi mungkin itu kali yang mau gue bawa gitu, yang mau gue coba seperti itu, kayak fresh dari alam, terus ada rasa fresh dari buah yang kita makan dan bersama family tentunya gitu. Dan Swiss gitu ya, Swiss kan kayaknya gunungnya megah, gunungnya tuh di belakang kayak benar-benar berdiri tegak megah gitu. Nah itu semua. Gimana tuh cara dijadiin wangi-wangian? Kayaknya aku udah mulai kepikiran sih sedikit banyak. Mungkin kita jadi kita bikin something fresh. Ya. Jadi walaupun fresh tapi tetap ada something yang elegan juga. Ya. Jadi mewakili kayak kemegahannya si gunung itu dengan freshness yang Mas makan dan rasain tadi dari hutan-hutan, dari rumput-rumput. Nanti kita coba bikin ya Mas ya, aku coba bikin. Nanti kita coba compound, terus kita smelling bareng. Dia akan membuat formula yang kemudian dikirim ke lab untuk di-compound dan selanjutnya akan diaplikasikan. Gue penasaran banget bagaimana Karina menginterpretasikan cerita gue tadi untuk menjadi wewangian. Prosesnya cukup rumit dan butuh skill tinggi, terutama imajinasi dari perfumerinya. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya sampel pertama jadi. Mas Tian, Karin, udah jadi nih, yuk smelling yuk. Coba kita lihat ya. Sekarang waktunya smelling. Apakah hasilnya sesuai dengan ekspektasi? Apakah penjelasan gue tadi dengan cerita cukup untuk memformulasikan wangi yang gue inginkan? Saksikan video berikutnya untuk melihat proses selanjutnya.